Sekolah Minggu GKT Jember. Nah adik-adik tahu nggak? Dimanapun kita berada, kita tetap bisa menyenangkan Tuhan loh, setiap saat dan setiap waktu. Yuk sebelum kita mulai ibadah hari ini, kita menaikkan satu pujian, Bapakku datang padamu. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas hari ini karena kami dapat beribadah kembali. Tuhan, berkatilah ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Bimbinglah kami agar kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di suatu pagi yang indah, ketika matahari seakan mengajak keluar untuk bermain, Puput sedang duduk di dalam kamarnya, menunggu waktu untuk beribadah bersama orang tuanya. Puput, main yuk! Put, ayo Put. Ini loh, wes bawa bola. Iya, yuk main! Main, oke. Put, jangan lupa, sebentar lagi kita mau ibadah online sekolah minggu loh ya. Ya, oh iya ya teman-teman, habis ini aku mau ibadah nih. Alah Put, kita loh main ini loh gak lama. Toh ibadah online loh, bisa nanti ya kan ya? Iya, lagi pula nggak usah sok-sok rajin ibadah, Put. Ayo udah main yuk. Puput, ibadah, jangan lupa. Terus aku harus gimana? Apa adik-adik yang di rumah juga pernah punya pengalaman kayak gitu? Bingung harus milih main atau ibadah? Bingung harus bohong atau enggak? Bingung harus taat atau enggak? Pasti susah ya milihnya. Kayak lagu yang satu ini, kita nyanyi sama-sama yuk. Lebih mudah aku mengatur diri yang
Jadi aku harus ibadah dulu. Teman-teman, maaf ya, aku mau ikut ibadah aja. Aku nggak ikut main dulu. Ah, nggak seru kamu. Aduh, Udah yuk, tinggal aja yuk. ayo Mas, ayo. Bah, woi, teman-teman, jangan gitu dah. Mama, Mama. Kenapa An? Loh, kok kayaknya ada suara orang nangis ya? Iya kan? Iya loh. Siapa yang nangis ya An ya? Kita cari yuk. Siapa tahu dia lagi sedih. Iya kan? Iya loh Sir. Kita cari yuk. Puput, kenapa nangis? Iya, Cek Puput kenapa nangis? Tadi teman-teman main ke rumah, mau ngajak Puput main, tapi Puput nggak bisa, soalnya Puput mau ibadah. Ya udah, Puput kan mau taat sama perintah Tuhan, jadi Puput lebih milih ibadah. Oh, wajar kalau Puput sedih, tapi yang Puput lakukan itu nggak salah kok. Betul nggak? Betul loh Sir. Yang salah kan teman-temannya Cek Puput karena nggak ibadah. Betul banget. Yang salah itu kan teman-temannya Puput. Tapi memang kalau mau taat sama Tuhan itu susah, nggak gampang, dan banyak tantangannya. Tapi tahu nggak, kisah yang Puput alami ini persis kayak satu kisah di Alkitab. Nah, ini ada Alkitab, kita baca yuk. Ada dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 9. Selesai. Ajakin teman-temannya di rumah juga dong. Oh iya, ada adik-adik yang di rumah juga ya? Yuk, adik-adik yang di rumah, kalau bawa Alkitab, dibuka Alkitabnya, kita mau baca sama-sama. Di Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 9. Kita baca sama-sama yuk. Kejadian 6 ayat 5 sampai 9. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapatkan kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Selesai. Ini tuh ceritanya Nabi Nuh yang Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya. Ya nggak usah. Wah, pinter nih. Tapi Lus, emang ceritanya cuma segitu doang ya? Oh ya enggak dong Put. Put ingat nggak? Waktu itu Tuhan nyuruh Nabi Nuh untuk membangun apa? Besar banget itu. Ingat nggak? Apa ya? Aku tahu. Bahtera Penose. Wah, pinter nih. Puput kalah sama Aan. Puput kalah. Nah, waktu itu Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membangun sebuah bahtera yang besar supaya Nuh dan keluarganya bisa selamat. Selamat dari apa? Waktu itu karena kejahatan manusia, Tuhan mengirimkan air yang sangat besar untuk menghukum manusia karena kejahatan mereka. Makanya Tuhan menyuruh Nabi Nuh untuk membangun bahtera besar supaya Nuh, keluarganya, dan semua binatang yang ada bisa selamat. Wah, berarti Tuhan sayang banget sama Nuh dan keluarganya ya Lus? Iya, betul banget. Tuhan sayang sama Nuh dan keluarganya karena mereka selalu hidup kudus dan taat sama Tuhan. Tapi, kamu tahu nggak, yang dialami Nuh waktu membangun bahtera itu persis sama kayak yang dialami Nuh. Oh iya Lus? Iya. Mau tahu nggak gimana ceritanya? Mau! Oke, kita nonton sama-sama yuk. Yuk kita lihat sama-sama ceritanya. Pada waktu itu, Nabi Nuh bersama anak-anaknya sedang membangun bahtera. Begitu juga istri dan menantu Nuh ikut serta membantu dengan apa yang mereka bisa kerjakan. Bu, aku mau ngomong sesuatu. Ada apa menantuku? Ini loh tentang bahtera yang lagi dibangun itu. Tahu nggak tangga-tangga yang boleh bicarakan yang enggak-enggak? Tentang ayah, Sam,
Ham dan Yafet yang lagi sibuk bangun bahtera itu, Bu. Menantuku, orang-orang itu sudah membicarakan bahtera ini selama 50 tahun. Iya tahu, Bu. Tapi orang-orang sudah semakin parah, Bu. Memang apa sih yang mereka bicarakan? Mereka ngira itu ayah itu bodoh, gila, terus pikirannya itu nggak masuk akal. Masa iya bangun bahtera sebesar itu di tanah tandus? Bener-bener, Bu. Apalagi sekarang kan udah nggak hujan ya. Jadi mereka semakin bilang kalau ayah itu sama gila. Gini, menantuku, tapi ayah mertuamu, Nuh, dan ibu percaya dengan apa yang dijadikan oleh Allah dengan membangun bahtera ini, yaitu kapal yang besar dan nantinya akan dapat menampung semua jenis hewan yang ada di dunia ini. Iya, Bu. Tapi setiap orang yang melihat ayah, mereka akan berpikir bahwa ayah itu udah gila, udah ya ngata-ngatain yang nggak benar tentang ayah. Lagi ngomongin apa nih istri dan Ayah. Iya. Ayah ini loh, mau sampai kapan sih bikin? Apa bahtera itu? Iya, ayah. Ayah mau sampai kapan bikin bahtera? Emang ayah percaya sama janji Tuhan? Ayah nggak capek dikata-katain sama orang-orang kalau ayah itu gila? Oh, jadi selama ini kalian tuh ngomongin itu. Iya ya. Ratuku, jujur, ayah juga nggak tahu kapan air bah itu akan datang. Tapi ayah tahu satu hal, kalau setiap hal yang Tuhan katakan pasti akan dilakukannya. Ah, masa sih ya? Kalau gitu ayah percaya nggak kalau Tuhan itu pasti melakukan apa yang dikatakannya? Memang yang namanya mentaati perintah Tuhan itu nggak pernah mudah. Tapi kenapa ayah tetap setia melakukan pekerjaan besar itu? Karena selama ini setiap ayah setia melakukan perkara-perkara kecil, Tuhan selalu menepati setiap perkataannya. Itulah kenapa ayah tetap setia membangun bahtera itu, karena ayah percaya pada perkataan Tuhan. Nah, gimana Put? Yang dialami oleh Nabi persis kan sama kayak Puput alami? Iya ya Rosa, mirip. Mungkin Puput udah gak bisa main lagi sama teman-teman. Tapi kalau Nabi Nuh sampai diajak kayak orang gila ya Rosa. Iya loh, meskipun Nabi Nuh diajak kayak orang gila, dihina-hina, tapi Nabi Nuh tetap percaya sama Allah. Bahkan dia tetap setia melakukan pekerjaan besar yang dengan membangun apa tadi? Bahtera. Bahtera. Nah, kamu tahu nggak, kita anak-anak Tuhan juga Tuhan kasih satu pekerjaan besar loh. Oh iya Rosa, apa itu? Pekerjaan besar yang Tuhan kasih ke kita adalah menjadi garam dan terang dunia supaya nama Tuhan bisa dipermuliakan di seluruh dunia. Tapi untuk bisa melakukan pekerjaan besar itu, kita harus mulai dengan mentaati hal-hal kecil kayak yang Puput lakukan tadi. Contohnya kayak lebih milih ibadah daripada main. Itu rajin ibadah berarti ya, terus taat sama orang tua, rajin berdoa, baca Alkitab, kayak itu tadi. Berarti kita harus berani tampil beda ya Rosa. Meskipun orang lain nggak melakukan itu dan mengejek kita, tapi kita harus tetap taat sama Tuhan ya Rosa. Ah, betul banget itu. Kita harus berani tampil beda. Meskipun diejek, meskipun dihina, kita harus tetap taat sama Tuhan. Apalagi Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita dari kuasa dosa dengan mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Oke Rosa, teman-teman yang di rumah ingat ya, kita harus berani tampil beda. Kayak lagu yang satu ini nih. Yuk kita nyanyi bareng. Saat iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Saat iblis merayuku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih
Maaf ya, tadi Aan pergi dulu nih, soalnya Aan sakit perut. Oh iya, teman-teman yang di rumah dapat apa nih dari cerita hari ini? Ayo, kalau Aan lewat cerita hari ini, Aan belajar bahwa sama seperti Nabi Nuh, Tuhan juga kasih kita pekerjaan besar loh, yaitu untuk menjadi garam dan terang dunia. Tapi pekerjaan besar itu dimulai dengan ketaatan kita dalam hal-hal kecil, seperti rajin berdoa, dengerin papa mama, dan rajin beribadah. Meskipun kadang kita diejek dan gak disukai teman-teman kita, gak apa-apa, karena kita memang harus berani tampil beda dengan mentaati perintah Tuhan. Yuk, kita sama-sama belajar melakukannya. Yuk. Aan, mana kamu? Ternyata Rosni kok nyariin aku nih. Aku kesana dulu ya teman-teman. Dadah. Aan, kebiasaan emang suka ngilang tiba-tiba ini. Ya maaf loh, Udah, gak apa-apa. Kita mau tutup ibadah hari ini dulu yuk. Oke? Nah, Lause Niko akan pimpin doa. Aan dan adik-adik yang di rumah ambil sikap doa yang baik ya. Kalau udah, Lause Niko akan pimpin doa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh beribadah hari ini. Kami bersyukur, kami boleh bersama-sama memuji Tuhan, dan bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan melalui kisah Nabi Nuh. Dan Tuhan, tolonglah kami supaya kami boleh terus belajar taat dalam hal-hal kecil, supaya nantinya kami boleh melakukan pekerjaan besar kami, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi alat supaya nama Tuhan dipermuliakan di seluruh dunia. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap kami dalam tangan-Mu untuk setiap adik-adik yang ada di rumah. Kiranya Tuhan boleh pimpin dan bimbing setiap kami. Kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai ketemu minggu depan adik-adik. Dadah teman-teman. Yesaya 41 ayat 13. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang dan berkata padamu, janganlah takut, akulah yang menolong kau. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang dan berkata padamu, janganlah takut, akulah yang menolong kau.